waste of time. I know I like it when you hold me, but do I wanna call you mine? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabilah Ayuni Wulandari dari kelas 12 Akuntansi 5 SMK Negeri 1 Lemah Abang. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas daring dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia oleh Ibu Ice tentang membuat cerita sejarah pribadi. Nama lengkap saya yaitu Salsabilah Ayuni Wulandari dan biasa dipanggil Wulan. Usia saya saat ini 17 tahun. Saya lahir di Cirebon pada tanggal 20 Desember 2003 dan merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Saat ini saya tinggal di Desa Panambangan, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Sejak usia 1 tahun, saya, ibu dan bapak tinggal di Jakarta Timur, tepatnya di Cibubur, hingga saya berusia 5 tahun. Lalu pada tahun 2009, ibu dan bapak memutuskan untuk memasukkan saya ke Taman Kanak-Kanak yang ada di Desa Panambangan, yaitu RA Anur. Di TK, saya banyak sekali mendapatkan hal baru dan juga pengalaman baru. Salah satunya adalah perlombaan yang saya ikuti. Saya saat itu mengikuti lomba puitisasi putri pada kegiatan Porseni Pelajar tingkat Kabupaten Cirebon yang diadakan pada bulan Desember tahun 2009. Dan alhamdulillah saya pulang sebagai juara kedua. Setelah lulus dari TK, saya melanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Panambangan dan juga DTA Al-Islah Panambangan atau yang biasa disebut sekolah agama. Saat itu kegiatan sehari-hari saya cukup padat. Setelah pulang sekolah SD sekitar pukul 12, saya segera bersiap-siap untuk berangkat sekolah agama yang masuk pukul 1 dan pulang setelah sholat asar. Ditambah lagi mengaji malam, saya berangkat ketika menjelang maghrib dan pulang setelah sholat isya. Sejak kelas 1 hingga kelas 6 SD, saya selalu mendapatkan peringkat 1 berturut-turut. Tetapi ketika kelas 4 semester 1, saya mendapatkan peringkat 2. Begitupun juga di sekolah agama, saya selalu masuk peringkat 3 besar. Di SD, saya juga sempat mengikuti beberapa perlombaan, seperti lomba calistung yang saya ikuti ketika kelas 1, 2, dan 3, lomba dokter kecil yang saya ikuti ketika kelas 4, lomba tata upacara bendera dan BTQ yang saya ikuti ketika kelas 5, dan juga lomba gerak jalan tingkat kecamatan yang saya ikuti saat kelas 6. Meskipun dari beberapa perlombaan tersebut saya tidak pulang sebagai juara, tetapi saya tetap bersyukur karena bisa mendapatkan pengalaman baru. Setelah lulus dari SD, tepatnya pada tahun 2016, saya melanjutkan sekolah ke sekolah pilihan saya, yaitu SMP Negeri 1 Susukan Lebak. Dan disinilah saya mendapatkan banyak sekali hal baru yang tidak pernah saya dapatkan sebelumnya, seperti cara bersosialisasi, berorganisasi, dan juga cara bagaimana menyelesaikan masalah dengan baik. Di sana pula saya mendapatkan banyak sekali teman baru yang sangat menyenangkan. Prestasi belajar saya di SMP cukup baik. Saya selalu masuk dalam peringkat 3 besar dan pernah mendapatkan juara umum kedua ketika kelas 8. Selain itu, di SMP saya juga pernah mengikuti beberapa organisasi tetapi tidak konsisten. Satu organisasi yang saya tekuni dari kelas 7 hingga kelas 9 adalah organisasi Paskibra. Saya juga pernah menjadi anggota kepengurusan OSIS periode 2018-2019. Di SMP, saya juga sempat mengikuti beberapa perlombaan seperti lomba biantara tingkat kabupaten, OSN IPS, lomba tata upacara bendera sebagai pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar, dan juga lomba gerak jalan tingkat kecamatan. Satu hal yang membanggakan dan tidak pernah saya bayangkan sebelumnya adalah saya pernah menjadi bagian dari pengibaran bendera merah putih pada HUT RI ke-72 tahun 2017 di Kecamatan Susukan Lebak. Pada kegiatan LDKS atau Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa, saya pernah mendapat penghargaan sebagai siswi terbaik. Pada tahun 2019, saya lulus dari SMP Negeri 1 Susukan Lebak dan melanjutkan sekolah ke SMK Negeri 1 Lemah Abang. Meskipun jarak yang saya tempuh untuk berangkat sekolah itu cukup jauh, sekitar 30 menit, tetapi saya bersyukur karena dapat diterima dan belajar di SMK Negeri favorit ini. Di SMK juga banyak sekali hal baru yang saya dapatkan. Namun sangat disayangkan karena adanya pandemi COVID-19 ini membuat pembelajaran tatap muka dihentikan dan digantikan dengan pembelajaran daring atau online. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita semua dapat melakukan pembelajaran tatap muka seperti sebelumnya. Sekian cerita sejarah pribadi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.